orang belajar spiritual sama orang menjalankan agama, kalau dia itu menggunakan kekuatan dari luar, dipaksa, disuruh-suruh, tidak akan pernah berkembang. Tapi kalau kesadaran muncul dari dalam, itu luar biasa. Makanya tugas kita ini sebagai orang tua bukan memaksa anak harus itu harus ini, tetapi timbulkan inspirasi pada dirinya agar dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Saya kan tidak mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini, bukan? Ada nggak yang diundang oleh saya? Tidak. Karena saya tidak mau ini digerakkan dari luar oleh saya, tidak. Apalagi saya ngasih iming-iming, siapa yang datang ke kajian saya akan dibebaskan dari segala masalah. Nggak ada. Atau siapa yang datang di kajian saya akan mendapatkan surga yang kenikmatannya tak terbatas. Enggak, saya juga tidak bilang begitu. Dan saya yakin kalian yang datang ke sini adalah karena ada gerakan dari dalam dirinya untuk mau ke sini. Akan berbeda hasilnya. Kalau saya iming-imingi dengan pahala, akan berbeda hasilnya kalau saya ancam-ancam dengan neraka. Apalagi kalau saya bikin statement, siapa yang tidak datang kajian saya hari Selasa, maka akan masuk neraka, dibakar di sana. Enggak. Saya cuma menginspirasi saja supaya inspirasi dari saya itu menggerakkan yang di dalam sehingga kita menjadi tahu siapa diri kita. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Makanya saya harus mencari tahu. Ternyata selama ini saya sok tahu. Dan saya tidak mau tahu. Diberitahu kadang-kadang sok tahu. Tapi sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Maka saya tundukkan diri saya supaya saya menjadi orang yang tahu dan saya tahu bahwa saya tahu. Jangan jadi orang yang tidak tahu dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Gerakan dari dalam itu namanya gerakan perubahan. Dan kalau perubahan dimulai dari dalam, semua yang di luar akan dahsyat berubah. Tadi kata-kata bijaknya, sedikit saja pergeseran di dalam akan membuat pergeseran besar di luar diri kita. Ingin mengubah situasi di keluarga kita? Gampang. Gampang. Jangan merubah keluar, tapi rubah ke dalam. Rubah ke dalam. Biasa marah-marah, stop marah-marah. Biasa usil, stop usil. Kalau ada piring berantakan, jangan marah-marah. Cuci. Karena marah-marah itu menghamburkan banyak energi, tapi piring tetap kotor. Ngerti maksud saya? Apa marah-marah tidak pakai energi? Marah-marah itu ternyata energinya lebih dahsyat, menguras pikiran dan tenaga kita daripada kita mengerjakannya dengan senang hati. Makanya saya di rumah, mohon maaf, saya ngasih teladan. Kalau di rumah itu berantakan, ya karpet kotor, ya saya ambil vacuum cleaner dan saya sedot, selesai kan? Dan saya tidak pernah, ya silahkan tanya anak-anak saya ada di sini, istri saya ada di sini, tanya, apakah saya pernah ceramah? Siapa yang bikin kotor karpet ini? Enggak penting. Yang penting itu dia sedot. Coba, betul nggak? Kalau perubahan dimulai dari dalam, yang di luar ikutan kok. Ketika saya sedang nyedot karpet, anak saya pasti bilang, aduh masa sama ayah yang gitu aja. Udah ya, biar sama saya. Nah, sudah mulai dari dalam. Jadi sekarang ini kita perlu cara untuk menginspirasi seseorang supaya dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Karena itu akan menimbulkan kehidupan. Belajar dari telur ayam. Telur ayam dipecahkan dari dalam oleh ayam, keluarlah anak ayam. Tapi telur ayam dipecahkan dari luar, dipaksa supaya pecah, cuma jadi dadar telur atau telur mata sapi. Betul apa tidak? Jadi alam sudah mengajarkan yang luar biasa, cuman kita kadang-kadang ya tidak bisa menangkap hal yang luar biasa itu. Jadi kuncinya sederhana. Ketika di dalam ada yang bergeser, maka di luar pasti bergeser. Ketika di dalam berubah, maka di luar pasti berubah. Saya kasih tahu ilmunya.
Ketika seseorang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Ketika seseorang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar mulia adanya. Dan ketika seseorang sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Dan orang yang gampang sekali menghakimi, orang yang gampang menyalahkan, orang yang gampang marah, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri. Belum selesai, masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu banyak konflik di luar, sebetulnya itu adalah isyarat kalau dia tuh masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Paham sampai sini? Oke. Dari mana kalau begitu perubahan dimulai? Ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Bagian mana yang harus kita ubah? Nih, bagian sini dulu. Bagian sini. Gimana caranya? Itu akan saya berikan hari ini. Ketika kita berusaha merubah yang di luar tanpa dimulai dari diri sendiri, pasti gagal. Pasti gagal. Jadi oleh karena itu, kenapa selama ini kita gagal merubah orang lain? Karena kita ingin mengubah orang lain seperti yang kita mau, tetapi kita tidak mengubah diri kita sendiri seperti yang orang lain mau. Ada salah satu peserta kemarin habis ikut pelatihan sholat khusyuk, sampai hari ini terus WA sama saya, mabuk cinta dengan sholatnya. Bahkan azan belum ada aja sudah rindu ingin sholat. Dari mana kerinduan itu? Dari dalam. Karena saya tidak ngancam-ngancam kok. Yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat sisa, enggak gitu metode saya. Saya ajarkan saja sama mereka bagaimana caranya supaya sholat itu ada rasa dan nikmat. Itu yang saya ajarkan. Begitu dia merasakan sholat itu nikmat, kebutuhan dari dirinya sendiri muncul tanpa syarat. Bahkan puncak tertingginya apa? Dia sudah di level love, di level cinta. Kenapa Anda sholat? Saya cinta, saya rindu kepada Allah. Kenapa Anda rindu kepada Allah? Tidak mungkin kita bisa rindu tanpa pertemuan. Omong kosong. Dalilnya jelas di tanah Nusantara ini. Witing tresno, jalaran soko kulino. Dalilnya begitu. Betul? Timbulnya tresno, cinta, jalaran, soko kulino. Saking sering ketemu, maka cinta. Jadi para nabi, para rasul itu cintanya itu karena saking seringnya mereka itu bertemu. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan bertemu dengannya itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan Allah itu kapan saja bisa. Bahkan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk, terjaga. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Pintu gapura apa? Gerbang. Itu ngasal aja kalau ngejawab. Karena setiap Agustusan banyak gapura gitu. Betul? Gapura dari gafur. Gafur itu artinya ampunan. Jadi pintu gapura itu artinya pintu ampunan. Gerbang katanya. Itu. Karena kita itu kalau menangkap pemahaman persis seperti orang menangkap pemahaman. Pintu gapura apa? Gerbang. Salah? Tidak salah. Cuman kurang tepat. Karena kita ngikutin kebanyakan orang. Betul nggak? Coba penasaran sendiri. Dari kata apa sih gapura? Gapura, gafur. Oh, gafur kan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Cari dalam kamus. Oh, gafur itu artinya adalah ampunan. Pintu gapura, pintu ampunan. Makanya pintu gapuranya Allah selalu terbuka. Kapanpun. Terserah kita. Mau datang pada dia kapanpun, dia selalu siap. Beda dengan saya. Nanti jam 1 bisa ketemu nggak Pak Saiful? Nggak bisa. Saya mau ke Bogor.
Di Bogor jam 3, nggak bisa. Saya nanti mau makan sama anak saya. Jam 8, nggak bisa. Itu jadwal istri saya. Manusia kayak saya ini kan banyak alasannya, betul nggak? Tapi Allah tidak pernah. Ya Allah, saya mau ketemu nanti sore. Kata Allah, nggak bisa. Sibuk. Betul nggak? Nah, sebegitu luas ya, sebegitu luas waktu dan ruang yang disediakan beliau, kita sendiri kok gak mau datang, itu aja. Paham ya? Oke, baik. Sekarang saya mulai pakai Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-58, ini surat yang ke-7 ya. Wal baladut thayyib. Balad itu bahasa Arab artinya kota. Tapi sering disebut juga balad itu adalah tempat. Tidak salah, kota juga tempat bukan? Itu. Wal baladut thayyib ya. Jadi thayyib itu baik. Jadi lucu namanya Bang Thayyib tapi nggak pulang-pulang. Itu. Lucu kan? Itu berlawanan dengan namanya. Padahal thayyib itu artinya baik. Ya. Kalimatun thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Wal baladut thayyib yahruju nabatuhu. Dan tanah yang baik tanamannya akan tumbuh subur biizni rabbihi, dengan seizin Allah. Nah, kalau kita berbicara tanah, biasanya langsung yang terpikir oleh kita adalah tanah yang ada di luar diri kita, betul? Salah? Tidak salah, itu juga tanah secara syar'i. Tapi tanah secara hakikat kan ini yang terbuat dari tanah, betul? Di tanah yang baik tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Di tanah yang baik apapun biji di sini akan tumbuh dengan baik. Biji kesabaran, biji kebijaksanaan, biji kehalusan, biji kelembutan, biji welas asih, semua kita tuh punya di sini. Cuman kenapa biji-biji itu tidak tumbuh subur? Karena apa? Karena tanah ini gersang. Makanya ayat yang selanjutnya walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Dan di tanah yang gersang tanamannya tumbuh merana. Maaf ya, pernah nggak lihat orang baik, murah hati, penuh cinta kasih, melihat kesuburan nggak pada diri dia? Ya, kalau ada masalah tidak dibesar-besarkan, kalau bicara selalu meringankan. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang. Gak usah dipikirkan, gak usah. Tenang, duit saya masih banyak. Tapi ada juga yang, maaf ya, saya belum bisa bayar. Kenapa? Kamu itu kalau janji, wah. Ada orang gitu. Terasa gak gersangnya ketemu dia? Aduh. Maaf ya. Ini wajah-wajah. Maaf. Habis kelihatan. Kesinggungan, baperan, gampang nyolot. Kenapa sih? Kenapa? Kan daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan kan lebih bagus memahami. Betul nggak? Buat apa menyalahkan? Pahami. Anak pulang terlambat, gak usah disalahkan dulu, pahami, dengarkan dulu dia bicara. Jangan nyolot mentang-mentang ibu, mentang-mentang ayah sudah nyiapkan rotan. Dengarkan. Dengarkan dia hanya ingin didengar oleh kita. Siapa tahu dia ketemu dulu dengan temannya. Siapa tahu dia harus ada kepentingan pribadinya. Kenapa sih?
Tapi otak kita itu sudah menyatakan salah dan harus dihukum. Makanya salah benar itu adanya di sini. Makanya pikiran yang tidak berkualitas selalu menciptakan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Maaf ya, kita belajar agama bertahun-tahun, menghafalkan ini, menghafalkan itu, melakukan ini, melakukan itu, tetapi ini tidak berkualitas. Kesadaran tidak meningkat. Masih benci pada orang, masih tidak suka pada orang. Padahal hukum alamnya jelas. Apapun yang tidak kamu sukai dari orang, sifat itu sebenarnya adalah sifatmu. Jadi kalau kita tidak suka sesuatu pada orang, jangankan sifat yang tidak disukai pada orang itu adalah cerminan dalam dirimu masih ada sifat itu. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami ngulangi tanda-tanda kami bagi orang-orang yang bersyukur. Baik ya. Jadi di tanah yang baik, tumbuhlah tanaman yang subur. Di tanah yang gersang, semuanya merana. Saya tuh suka sedih gitu kalau lihat kalian itu. Merana. Duit banyak, merana. Apalagi gak punya duit. Betul gak? Iya. Sehat, merana. Apalagi kalau sakit. Punya mobil, merana. Apalagi kalau tidak. Kenapa? Karena ada masalah di sini. Jadi sumber penderitaan manusia adalah berasal dari penolakan pikirannya. Karena masih terjebak benar salah, pikirannya masih menghakimi. Dan itu sumber masalah. Ternyata masalah itu tidak ada ketika pikiran sudah selesai dari penghakiman. Gak ada. Ada yang bilang, saya punya masalah. Masalahnya apa, Bu? Suami saya. Emang kenapa? Marah-marah. Emang jelek marah-marah? Kan jelek, marah-marah jelek tuh kata ibu, kata pikiran ibu. Bukankah itu doa ibu? Jadikanlah saya istri yang soleh. Langsung suaminya marah. Kan ciri istri yang soleh itu sabar, betul nggak? Makanya saat suaminya tidak sabar, dijadikan ketidaksabarannya sebagai jalan untuk membuat dia tambah kuat. Keren nggak? Keren. Kan semuanya di sini, nggak ada masalah. Masalahmu di sini. Paham? Oke. Pelan-pelan ngajinya. Nah, kita lihat Quran surat An-Naba. Surat An-Naba. Tahu An-Naba artinya apa? Kalian tuh sering baca Quran tapi tiap ditanya nggak jelas. An-Naba itu apa artinya? An-Naba itu artinya berita besar. Jadi An-Naba itu artinya berita besar. Makanya An-Naba itu cerita tentang berita besar, bukan berita kecil. Berita penting. Apa sih berita penting dalam Quran surat An-Naba? Saya baca dulu yang ayat ke-15-nya. Linuh rijabihi habba wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Lihat saya semuanya. Air itu ada dua. Ada air yang jasmani, itu dibutuhkan untuk kehidupan jasmani. Dan jasmani itu semuanya perlu air secara jasmani, tidak bisa dibantah. Karena syarat untuk hidup harus ada air. Kenapa bumi ini disebut tempat yang layak hidup? Karena bumi ini isinya 75% air. Tubuh kita pun 75% darah, air sebetulnya. Makanya ketika kurang minum,
maka tubuh ini akan kehilangan keseimbangannya. Makanya hati-hati ya, kalau mau makan minum air. Jangan setelah makan baru minum. Jadi minum yang benar itu sebelum makan. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh dilarutkan oleh air, memudahkan proses kerja lambung kita sehingga makanan kita gampang diserap oleh tubuh. Ini makan dulu, baru kalau keselak minum air. Airnya tinggal di atas. Akibatnya apa? Makanan tidak sempat dilarutkan. Makanya penyakit orang yang semacam ini pasti dapat dipastikan. Apa? Ketika buang air harus ngeden. Akibatnya apa? Ambeien. Jadi ambeien itu bukan penyakit ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan model kayak gitu. Itu dari pola hidupmu yang kurang bagus. Urutan minum saja salah. Jadi jangan bicara dulu ma'rifatullah lah. Minum aja perbaiki. Ini bicaranya ma'rifatullah, minum aja salah. Itu namanya ma'rifatullah. Ya, perbaiki dulu yang kecil-kecil dulu yang kayak gitu-gitu. Kenali tubuh kita. Maunya apa sih tubuh ini? Makanya kalau mau mandi minum. Karena kalau kita mandi pakai air dingin, suhu di luar dengan suhu di dalam itu tidak sama, maka akan terjadi perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Jantung ini bisa kram. Makanya kalau mau mandi minum. Udah tahu ilmu ini? Saya nggak ngerti kalian tuh hidupnya kemana aja. Makanya banyak yang meninggal di kamar mandi dituduh dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan. Satu, waktu mau mandi nggak minum dulu. Yang kedua urutan mandinya salah. Mandi air dingin ya dari kepala dulu, ya salah. Ketika kepala dingin darah akan naik ke atas. Karena darah itu pinter. Begitu di bagian atas dingin, maka dia akan terus berduyun-duyun menghangatkan yang dingin dengan cara darah naik lebih banyak daripada yang biasanya. Sedangkan orang sudah tua, pembuluh darah di otak itu sudah mengecil akibat pola makan yang tidak bagus. Terlalu banyak makan garam, gula, goreng, gurih. 4G rumusnya. Pembuluh darah menyempit sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun. Pecah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran. Jatuh itu adalah episode kedua setelah pecah. Itu yang menyebabkan orang meninggal di kamar mandi. Makanya kalau mau mandi itu doa dulu, sapa dulu airnya. Terima kasih air, kamu keren. Terima kasih hari ini kamu masih datang mengunjungi aku. Suka begitu? Boro-boro. Setelah itu kemudian disapa, air itu disapa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus banyu suci. Suci dening banyu, suci dening Allah, suci badan rohani jasmani, jasmani roh idopi. Allahu Akbar. Niat ingsun adus banyu suci, suci dening Allah, suci badanku kabeh, mulia tan kenaning lara, mulia tan kenaning tua. Kun fayakun birahmatika ya arhamar rahimin. Niat ingsun adus banyu esuk mas gendega mas lulut. Niat ingsun adus banyu sekar staman siniramirah den lurupi inten sarining retna kumala dadaku biar cahyaku Muhammadiyat ya ingsun sejatining manusia. Ana sukma mangan cahya, ana cahya mangan sukma, sarining bumi sarining buana ya Allah kang meleksa jege. Leluhur kita di Nusantara itu ngajarin mandi aja selengkap itu. Dan kita sangat menyepelekan ajaran leluhur kita. Itu yang bikin doa itu namanya Sunan Gunung Jati loh. Pembawa ajaran Islam di tanah Jawa Barat. Wah, itu doa apaan? Jangjawokan. Sudah merendahkan leluhur kita sendiri. Padahal itu bahasa Nusantara.
Setelah itu kemudian ambil air 1 gayung, basahi dulu bagian bawah, naik ke atas, naik ke atas. Kalau sudah sini stop, jangan dibasahi dulu, sikat gigi dulu. Beri kesempatan darah turun ke bawah. Darah turun ke bawah. Setelah darah ke bawah, itu terasa darah turun ke bawah. Kan lumayan, sambil sikat gigi, kita darah sudah turun ke bawah, baru naik ke atas, ke sini, baru kepala terakhir. Gitu mandi? Gitu enggak? Kalian tuh mandi salah, duduk pun salah, makan urutannya salah, ketawa juga salah, dengar pengajian salah. Makanya jangan heran kalau tiap hari itu salah terus, salah proyeksi, salah interpretasi. Ya sudah, produk salah kan hasilnya salah. Ngaku-ngaku sebagai orang yang paling benar, tambah salah.